Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Makam di bukit itu tidak terlalu besar. Anak-anak menangis dan berteriak. Bunga liar putih bersih bertebaran di sini. Saat mereka naik bersama angin, itu membentuk pemandangan yang sangat mencolok, seolah-olah air mata berkibar. Semua penduduk desa telah tiba. Mereka berdiri di depan kuburan ini, dipisahkan oleh kematian, tidak pernah bertemu lagi. Ketika mereka mengingat kembali pria kecil yang terhuyung-huyung setiap kali dia berjalan, pemuda yang ceria dan optimis itu, mata mereka menjadi kabur. Suara tangisan terdengar di udara. Orang-orang ini merasa seolah-olah jantung mereka robek dan paru-paru mereka terbelah. Banyak burung di hutan terdekat terkejut. "Nak, bagaimana Anda bisa pergi begitu saja?" Air mata kepala Xiun Feng mengalir keluar. Dialah yang membesarkan Xi Hao, tetapi hari ini, dia harus melihat anaknya mati sebelum dia melakukannya. Semua orang menangis, merasakan kesedihan atas kematian Xi Hao. Dia tidak memiliki ayah atau ibu yang tumbuh dewasa, seperti anak yatim piatu. Meskipun penduduk desa telah merawatnya, dia selalu agak sendirian. Saat itu, dia sangat suka minum susu binatang. Memikirkan kembali, ini mungkin karena dia tidak memiliki rasa aman, kehilangan kehangatan dan kasih sayang orang tuanya. Kemudian, dia berjalan keluar ke gurun besar sendirian. Adapun apa yang dia alami dan berapa banyak situasi berbahaya yang dia alami saat dia naik ke tampuk kekuasaan, penduduk desa tidak tahu. Namun, mereka yakin bahwa sendirian di dunia luar jelas tidak mudah. Akhirnya, ia menjadi kaisar manusia, menjadi seseorang dengan salah satu otoritas tertinggi di dunia ini. Penduduk desa tidak bisa mempercayainya. "Nak, kamu sudah melangkah sejauh ini, terus berjuang sepanjang waktu. Itu pasti sangat sulit. Suatu hari pasti akan datang ketika Anda mengabaikan dunia, namun Anda mencapai akhir hidup Anda begitu cepat." Penduduk desa menangis dalam kesedihan, mendesah tentang bagaimana nasib pemuda ini telah penuh dengan masalah dan kemalangan. Xi Hao bangkit dengan sendirinya, tetapi pada akhirnya, dia akan mati seperti ini. Dia benar-benar sekarat kematian sebelum waktunya. Ketika tokoh-tokoh tingkat yang lebih tinggi dari negara batu menerima berita itu, beberapa raja tua gemetar, merasakan kesedihan yang luar biasa di dalam. Istana kekaisaran terguncang dari atas ke bawah. Suasana sangat menyedihkan. Teriakan kesedihan terus terdengar. "Apa? Kaisar Batu telah meninggalkan dunia ini." Ketika berita ditransmisikan ke dunia luar, setiap wilayah terguncang. Meskipun mereka telah lama mengantisipasi hasil ini, ketika itu benar-benar terbukti, itu masih menimbulkan gelombang yang luar biasa. Seluruh dunia terkejut. Batu kecil itu tetap jatuh pada akhirnya. Tidak ada keajaiban yang terjadi. Hidupnya menjadi redup, akhirnya terputus. Dia telah sampai di ujung jalan. Sayang sekali. Benar-benar menyedihkan. Kematian Xi Hao benar-benar disayangkan. Dia masih sangat muda, namun dia sudah mencapai puncak wilayah gurun. Jika dia diberi waktu, tidak ada yang tahu seberapa tinggi dia akan melonjak. Langit iri dengan para jenius yang heroik. Kerugian ini bukan hanya kerugian negara batu, tetapi juga kerugian seluruh alam bawah. Kalau tidak, dia pasti akan meninggalkan jejak yang bagus di dunia ini. Sayang sekali. Sebuah legenda memudar begitu saja. Dia awalnya langsung menuju surga ke-9. Berita menyebar kemana-mana, menyapu semua wilayah seperti badai. Segera, seluruh dunia mengetahui hal ini, menimbulkan gempa bumi besar. Kematian batu kecil pasti akan menimbulkan kegemparan besar.
Setiap daerah membicarakan hal ini. Efek dari ini sangat luar biasa. Stone Country mengatur peti mati kosong, memungkinkan semua orang untuk datang dan menghadiri upacara peringatan. Sekte besar dari semua tempat yang berbeda pindah untuk mengungkapkan keinginan baik mereka. Tidak diketahui berapa banyak orang yang datang. Kaisar Batu, pahlawan sejati. Dia masih sangat muda, tapi dia bertarung melawan dewa. Beberapa master sekte menghela nafas. Kami tidak akan bisa melihatmu memasuki alam yang lebih tinggi dan bersaing dengan talenta luar biasa itu. Cahaya Anda telah redup selamanya di alam bawah, itu benar-benar disesalkan. Wanita bangsawan dan jenius dari alam yang lebih tinggi datang untuk menyampaikan bela sungkawa mereka juga. Kaisar Api telah tiba. Sebuah suara keras memanggil. Kaisar Kayu telah tiba. Orang lain melaporkan. Ini membuat semua orang terkejut. Kaisar suatu negara biasanya tidak akan dengan mudah menginjakkan kaki di negara lain. Namun, jenis figur ini muncul di pemakaman hari ini, dan lebih dari satu. Kemudian, semua orang menemukan bahwa penguasa kekuatan besar di 8 wilayah juga tiba. Pakar tertinggi naga banjir hijau telah tiba. Kaisar Perak Ocean Race telah menghiasi kami dengan kehadiranmu. Pakar tertinggi Green Vine telah tiba. Semua orang merasa takut, gemetar dalam hati. Meskipun beberapa bencana besar telah terjadi, masih banyak ahli yang berhasil melarikan diri. Lebih dari 10 ahli tertinggi benar-benar muncul hari ini dari setiap wilayah besar. Teman kecil itu sangat menakjubkan, namun dia meninggalkan kita begitu cepat. Itu benar-benar membuat seseorang menghela nafas tak berdaya. Sayang sekali. Saya ingin melihat seberapa jauh dia bisa mencapainya. Pakar tertinggi lainnya tiba di ibu kota Batu. Xiao Tian, singa berkepala 9, Xiao Yuyu dan yang lainnya tercengang. Mereka mengenali siapa itu. Ini adalah tetua dari Western Tom Meteor Mountain, mantan dewa, yang menyebut dirinya Meteor Selatan. Hari ini, dia telah jatuh dari alam dewa. Terlalu banyak orang yang datang hari ini, semuanya adalah individu yang kuat. Itu membuat orang lain menghela nafas kagum. Bahkan ada lebih banyak makhluk yang datang, tetapi tidak ada yang menyebabkan masalah. Apalagi fakta bahwa ini adalah upacara pemakaman, para ahli tertinggi dari negara batu berdiri di sana, jadi tidak ada yang berani bertindak gegabah. Semua orang gemetar dalam kekaguman. Tanpa sadar kapan, negara batu sudah menjadi cukup kuat untuk mengabaikan suatu wilayah. Di zaman sekarang, untuk warisan memiliki ahli tertinggi tunggal sudah tangguh. Faktanya, kebanyakan orang merasa hormat pada batu kecil itu, jadi mereka tidak akan menimbulkan masalah. Hanya kekuatan tertentu yang membutuhkan intimidasi semacam ini. Ketika duka negara batu berakhir dan semuanya berangsur-angsur menjadi tenang, banyak hari telah berlalu. Namun, masih banyak orang yang mendiskusikan hal ini, merasa menyesal atas kematian dini Shihao. Di alam yang lebih tinggi, ada taman surgawi yang kaya dengan esensi spiritual dan subur dengan kehidupan tanaman. Bunga matahari iblis hitam memancarkan cahaya gelap. Itu bukan hanya satu atau dua, melainkan seluruh hamparan. Makhluk yang melintasi alam semuanya mati. Tidak jauh di gunung yang tinggi, suara ini terdengar dari istana yang megah, mengguncang seluruh taman surgawi ini. Kabut warna-warni yang samar-samar terus melonjak. Demikian pula di alam yang lebih tinggi, ada tempat lain di mana energi maut melonjak. Kabut hitam menyelimuti udara. Suara yang dalam dan jauh terdengar di dalam bumi dunia bawah. Hanya satu kata yang terucap. Sampah. Kemudian, pria kuat bergerak melalui tempat ini seolah-olah monster besar sedang memutar tubuhnya. Dunia bawah bumi membayar harga yang luar biasa, kehilangan kerangka berharga dari makhluk kosong, namun semua harapan dan upaya mereka sia-sia. Di dalam negara yang damai,
kabut abadi melayang. Istana abadi bisa dilihat di mana-mana. Ekspresi individu kuat yang duduk di dalam istana Dewa Pusat menjadi dingin. Sudah berapa tahun sejak negara surgawi saya menderita kekalahan. Akademi Keberuntungan Alami menempati area yang sangat luas. Orang-orang di sini semuanya adalah individu yang heroik. Banyak ahli muda yang belajar di sini. Berita penting, berita mengejutkan. Underworld Earth, Demonic Sunflower Garden, Heavenly Country dan beberapa kekuatan lainnya bekerja sama untuk melawan alam bawah, namun pada akhirnya, makhluk yang turun semuanya mati. Rumor mengatakan bahwa itu semua dilakukan oleh seorang pemuda lajang. Dia membunuh semua orang mereka. Apakah kekuatan ini merosot selama bertahun-tahun? Penghinaan macam apa ini? Namun, pemuda macam apa itu? Dia sebenarnya sangat kuat, membunuh sekelompok makhluk yang menyalakan api ilahi mereka. Tidak sederhana sama sekali. Akademi Kehidupan. Beberapa gadis seperti Dewi awalnya tersenyum dan tertawa, tapi kemudian ekspresi mereka menjadi serius. Mereka juga mulai membicarakan masalah ini. Ini benar-benar mencengangkan. Pemuda itu baru berusia 15 atau 16 tahun, namun dia sudah sangat kuat, membunuh 6 atau 7 dewa palsu saja. Dia terlalu tangguh. Sayangnya, kita tidak bisa pergi ke alam bawah lagi. Kalau tidak, bukankah membawanya ke Akademi Kehidupan kita menjadi pilihan yang bagus? Jika kita benar-benar melakukan itu, kekuatan besar itu akan mulai membenci kita. Mereka bahkan mungkin diam-diam mengambil tindakan. Apa yang harus ditakuti? Alam yang lebih tinggi bukanlah tempat di mana orang-orang itu memiliki keputusan akhir. Ada begitu banyak individu yang kuat di sini. Mereka pasti tidak akan bertindak gegabah. 9 Cakrawala Divine Academy, tempat yang terletak di surga. Itu sangat besar. Banyak individu muda yang mendiskusikan hal ini di sini juga. Berita terbaru telah tiba. Pemuda itu mati dalam pertempuran. Sayang sekali. Meskipun dia meminjam kekuatan eksternal, memiliki metode ini juga cukup mencengangkan. Meskipun ada banyak bakat luar biasa yang telah naik ke tampuk kekuasaan di alam yang lebih tinggi dan jenius surgawi muncul dalam jumlah besar, jika dia muncul, dia mungkin juga tidak sederhana dan dia mungkin telah menunjukkan kecemerlangan. Kematiannya agak terlalu dini. Berkomunikasi dengan alam bawah menjadi semakin sulit. Saya merasa kedua alam ini akan benar-benar terpisah. Pertempuran alam bawah terlalu banyak mempengaruhi. Bahkan akademi dan sekte kuno dari alam yang lebih tinggi mengetahui hal ini. Ada beberapa orang yang mulai mendiskusikan hal ini dalam skala yang lebih kecil. Komunikasi antara kedua alam menjadi semakin sulit. Turun hampir tidak mungkin. Jika seseorang ingin naik dari alam bawah, masih ada jalan kuno dan metode rahasia, tetapi kesulitannya masih meningkat beberapa kali. Alam bawah, beberapa orang sedang berdiskusi di antara mereka sendiri. Kita harus kembali. Kami tidak dapat menemukan peluang alami yang hebat itu pada akhirnya. Kita benar-benar harus pergi. Kalau tidak, jalan surgawi akan benar-benar rusak dan kita tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk kembali. Wanita bangsawan dan jenius dari alam yang lebih tinggi ini sedang mengobrol. Mereka akan pergi dengan cara mereka. Efek dari menentang kehendak surga terlalu jauh jangkauannya. Itu membuat hukum alam Dao surgawi lebih ketat. Hubungan antara dua alam akan terputus. Bahkan jika seseorang pergi dari alam bawah ke alam yang lebih tinggi, itu juga menjadi sulit. Sementara itu, ini diperbolehkan di masa lalu, selama seseorang mengambil beberapa jalan surgawi. Adapun turun dari alam yang lebih tinggi, itu selalu dibatasi sejak zaman kuno. Sekarang, itu bahkan lebih, menjadi benar-benar terputus. Saya telah menerima beberapa informasi rahasia.
tulang Shi Hao diberikan. Itu tidak menghilang bersama dengannya. Seorang wanita bangsawan berkata dengan lembut. Apa? Yang lain tercengang. Meskipun informasi ini telah dirahasiakan sebanyak mungkin, setelah beberapa waktu berlalu, itu masih bocor, beredar dalam kelompok kecil. Itu membuat beberapa orang tercengang. Qin Hao Gunung Abadi, dia berhasil mentransplantasikan tulang makhluk tertinggi. Beigu terkejut. Benar, dan sangat berhasil dalam hal itu tanpa komplikasi. Vitalitasnya melimpah sekarang, dan tubuhnya sangat kuat. Hong Huang menjawab dengan pasti. Terlalu mengejutkan. Ini seharusnya sudah menjadi informasi berumur 3 bulan, kan? Baru sekarang bocor. Shui Yu berkata dengan lembut. Satu orang dengan 2 tulang berharga yang tak tertandingi, apakah dia mencoba menentang surga? Xuan Ming berteriak ketakutan, merasa ini agak sulit dipercaya. Dia tiba-tiba bisa memiliki 2 potong tulang asli, seberapa kuat dia nantinya. Dia kemungkinan besar tidak akan tertandingi di antara rekan-rekannya bahkan di alam yang lebih tinggi, kan? Dia seharusnya bisa masuk 10 besar sekarang. Bahkan Lan Yu yang biasanya tenang menghela nafas dan berkata. Semua orang mengangguk. Memang ada beberapa karakter yang menentang surga di alam yang lebih tinggi yang memiliki peluang alam yang luar biasa besar, misalnya, yang dari Istana Abadi. Untuk para jenius di usia yang sama, dia hanyalah gunung yang tidak dapat diatasi. Selain itu, dikabarkan bahwa masih ada beberapa jenius misterius yang tidak kalah dengan individu Immortal Palace sama sekali. Bagi mereka yang seumuran, mereka sangat kuat dan menakutkan. Hal utama adalah bahwa alam yang lebih tinggi terlalu besar. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang diabaikan? Saya awalnya sangat memikirkan Shi Hao, tetapi sekarang sepertinya adik laki-lakinya ini lebih kuat. Memiliki 2 tulang makhluk tertinggi, prospeknya tidak terbatas. Semua orang mendiskusikan ini di antara mereka sendiri. Mari kita kunjungi dia. Mungkin kita bisa kembali ke alam yang lebih tinggi bersama-sama. Saya kira dia tidak ingin tinggal di sini juga dengan jalan surgawi yang akan terputus. Ayo pergi! Berita tentang Qin Hao berhasil mewarisi tulang yang beredar dalam skala kecil, mengejutkan semua orang. Banyak orang terkejut dan ketakutan. Seberapa kuat sosok dia nantinya? Dia benar-benar akan menentang surga di masa depan. Para wanita bangsawan dan jenius dari alam yang lebih tinggi mengunjungi Gunung Abadi. Kedua belah pihak bertukar obrolan gembira. Mereka secara tidak langsung memverifikasi informasi ini, membuat keributan. Istana Kekaisaran kita menjadi dingin dan tidak ceria. Orang-orang itu juga telah datang untuk mengikat Kaisar Batu sebelumnya. Raja Ming berkata dengan lembut. Sejak Shi Hao meninggal, para wanita bangsawan dan jenius itu hanya datang sekali. Mereka tidak pernah muncul di sini lagi. Ini biasa saja. Yang mulia sudah jatuh, jadi Qin Hao pasti akan naik ke kebesaran. Dengan 2 tulang makhluk tertinggi, dia dapat mengabaikan suatu area bahkan di alam yang lebih tinggi. Dia layak untuk direkrut. Peng 9 menghela nafas dan berkata, Desa Batu. Penduduk desa secara alami memiliki kehidupan untuk dijalani. Hanya saja, ketika mereka memikirkan Shi Hao, mereka akan selalu merasa sangat sedih. Lebih dari 3 bulan telah berlalu. Bagian di sekitar makam Shi Hao sudah tumbuh tinggi. Beberapa hari yang lalu, penduduk desa telah membakar banyak kertas di sana, karena 100 hari baru saja berlalu. Bukit ini tampaknya memiliki esensi spiritual yang lebih sedikit. Mungkinkah karena Hao kecil dimakamkan di sini? Shi Linhu sedikit terkejut. Saya benar-benar berharap anak ini terus hidup, Shi Feijiao menghela nafas, merasa sangat emosional. Selama periode waktu ini, penduduk desa akan datang ke sini dari waktu ke waktu. Pada akhirnya,
Mereka semua menggelengkan kepala sebelum menuruni bukit. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.